serta seluruh masyarakat dan warga Jemaat GPM Oboi Indiwai, kami menyampaikan selamat datang dan selamat berjumpa. Ngaliwan hidup yatim benar dengan dia nanaya jenab abu serana belum bum buat naik hiruk naya kena pemelia hiruk teriringnya moderi Hilai Daria Kabupaten Maluku Tenggara Turan Bupati Inho Turan Sekda Turan Bupati Inhohan Turan Sekda Inho Ketua DPR Inbam na Abang Ben Balik Yendako Jadi Peniak Betul, tuan banyak. Bulan kerja, angam, nungguin. Masa belum merokok, keting ada. Kun betul, tuan banyak. Ya na, nur mor ni lahan. Mo, nan merikap, alaman, bersuhut pinakit, bengabihi. Honan na lablawon inlak na hiri ente beta helpa pam na arep motok kerja besar oh apa besar laman na ono ki besar nak di boksian lik di fangana Serdit sisia mami sertete renang yama di sisia saya tidak kenal tapi belum arah. Pulang kampung, pulang kampung ini. Ketua Majelis Umum BPM. Pemberian buku selanjutnya. kanan fada stop
sorotan tema kita setara dan bersaudara dalam bingkai falsafah Aini Ain yang menjadi payung nilai hidup, kini kita gemakan bersama-sama untuk mengingatkan kita semua, secara khusus generasi baru KI Besar, anak-anak kita, bahwa kita semua adalah orang bersaudara. Jadi sekalipun kita hidup di dalam dunia yang beragam, penuh dengan orang-orang yang kelihatan berbeda satu dengan yang lain, meyakini hal-hal yang berbeda, mempunyai kebiasaan dan kemampuan yang berbeda, tapi kita harus tetap hidup layaknya sebagai orang bersaudara. Apa arti hidup orang bersaudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah saling menghormati, tidak ada yang boleh menganggap yang lain lebih rendah, berusaha bersama supaya semua yang baik dan berkualitas itu menjadi milik kita semua. Oleh karena itu, kepada semua orang tua yang hadir di kesempatan ini, saya menghimbau kita semua supaya melalui tugas dan fungsi kita masing-masing di keluarga, gereja, pemerintahan desa, kabupaten, marilah kita menjadi orang-orang tua yang sanggup menjadi teladan dan mengajarkan kepada anak-anak kita mengenai hidup yang bermartabat, bahwa anak-anak berharga dan mereka harus mengedepankan persaudaraan dalam kesetaraan. Bukan persaudaraan yang dimanipulasi untuk kepentingan pribadi yang saling tidak menghormati. Relasi yang tidak setara alias timpang. Ketidaksetaraan itu bisa menggesek harga diri dan martabat kita satu terhadap yang lain. Kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu menggunakan wewenang dan otoritas bapak ibu untuk sungguh-sungguh mengasihi anak-anak kita, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Mereka adalah potensi KI Besar yang akan Tuhan pakai sebagai alat damai sejahteranya bagi kehidupan. Kita ingin anak-anak di KI Besar mendunia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan siapapun anak-anak di seluruh dunia. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing, selalulah memikirkan apa efeknya, positif atau negatif bagi anak-anak kita, bagi tumbuh kembang mereka. Di dalam keluarga, marilah kita menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga yang melindungi anak, gereja yang ramah anak, lingkungan komunitas iman yang ramah kepada anak, kabupaten yang memberi prioritas pada kebutuhan anak. Selain pendidikan di dalam lingkungan seperti pendidikan formal di gereja, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita juga mengingatkan bahwa ada pendidikan umum yang sedang berlangsung di sekolah-sekolah, dan kami mengharapkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berhubungan dengan keberadaan dan pembenahan serta peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara secara khusus di KI Besar. Kiranya bapak-bapak dalam tugas dan fungsi sebagai pemerintah bisa menopang persekolahan-persekolahan termasuk yang dipayungi dalam lingkungan pendidikan gereja, sehingga sekolah-sekolah yang mendidik warga negara ini bisa ditopang dengan baik, dan dari sekolah pun selain komunitas iman, kualitas pendidikan anak itu bisa kita jaga supaya di masa yang akan datang ketika kita mencari pemimpin untuk memimpin daerah ini, kita tinggal pilih saja, karena anak-anak kita telah dipersiapkan dengan matang dan mereka siap untuk memimpin daerah ini di waktu-waktu yang akan datang. Dan kita sebagai orang tua bersyukur karena tugas dan panggilan itu telah kita laksanakan dengan baik. Syukur kepada Tuhan yang begitu mencintai anak-anak, kami membuka secara resmi Bakudapa Anak dan Remaja Lintas Iman Klasis GPM KI Besar. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus,
dan dalam tuntunan Roh Allah yang suci kudus. Karena kita tahu bersama bahwa perbedaan itu adalah rahmat, perbedaan itu adalah anugerah, dan kegiatan pertemuan, kegiatan anak dan remaja, Bakudapa anak dan remaja lintas agama 10 Oke besar ini merupakan aktualisasi dari nilai-nilai leluhur kita di daerah ini. Tadi ada lagu Aini Ain sampai mati. Itulah semangat kita bersama. Kita hidup dalam kekeluargaan, kita hidup dalam persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Itulah semangat kita selama ini yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat EVAP, masyarakat KEI. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, penempatan pelaksanaan kegiatan di Ohuait ini juga menjadi sangat tepat, karena kami dapat informasi bahwa di Ohuait ini hidup basudara-basudara kita dari agama Kristen, Katolik, Islam, hidup bersama dari suku-suku yang berbeda, bangsa-bangsa yang berbeda, dan dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, tetapi semua bisa hidup dalam kerukunan, semua bisa hidup dalam keharmonisan. Itulah semangat nilai-nilai luhur yang telah diturunkan oleh para nenek moyang kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan anak remaja Bakudapa anak dan remaja lintas agama 10 Oke besar ini adalah kegiatan yang bagi kami sangat penting, karena kegiatan ini akan menumbuhkan karakter anak-anak kita, akhlak anak-anak kita, pembentukan karakter dan anak-anak kita. Indonesia Emas tahun 2045, kalau kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita lakukan secara masif, tidak hanya di Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi juga di Provinsi Maluku dan Indonesia secara umum. Kita berikan aplaus dulu untuk GPM Klasis 10 Oke besar dan seluruh panitia pelaksanaan kegiatan ini. Anak dan remaja serta generasi muda diberikan ruang untuk bersosialisasi, saling bertemu dan menyapa, dibina dan diedukasi secara kreatif sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan diri, tanggung jawab, kebersamaan, dan kerjasama. Pada akhirnya rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan jati diri generasi muda, meningkatkan kemampuan emosional, spiritual, dan intelektual yang bermuara pada peningkatan solidaritas. Atas nama pemerintah daerah kami ingin terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pembinaan karakter generasi muda merupakan bagian penting dari tujuan peningkatan modal sosial masyarakat. Generasi muda yang teredukasi, berkarakter dan berakhlak adalah jawaban terhadap kebutuhan SDM untuk masa depan. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pembinaan generasi muda sejak dini akan melahirkan generasi masa depan yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan rasa saling pengertian dan empati antar kelompok, serta membangun ikatan sosial, kohesi sosial yang kuat di lingkungan masyarakat. Hal ini adalah modal sosial yang menjadi landasan bagi kemajuan. Masyarakat yang bersatu dan memiliki ikatan sosial yang kuat adalah dasar terwujudnya pembangunan secara baik, lancar, dan tentunya berhasil guna. Karakter pemuda yang dibentuk atas dasar toleransi yang bela rasa menjadi pilar penopang politik yang mempersatukan, yaitu politik yang saling menghargai. Apalagi saat ini kita sudah memasuki konsentrasi pilkada serentak tahun 2024. Rasa saling menghargai di dalam perbedaan, kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pilihan, tetapi kita tidak boleh berbeda pada tujuan dan arah kita untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat EVAP. Pesta politik demokrasi harus menjadi pesta bagi kita semua. Yang namanya pesta, kita harus bahagia. Jangan sampai agenda politik 5 tahunan ini kemudian memecah belah kita. Ada dalam satu keluarga kalau berbeda pilihan, itu wajar, karena masing-masing pasti memiliki pilihan sesuai dengan hati nuraninya.
Tetapi jangan sampai perbedaan pilihan itu kemudian meretakkan hubungan persaudaraan masyarakat EFAF. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam rangka peningkatan ekonomi dan daya saing, generasi muda harus dilatih untuk mampu menghargai perbedaan dan lingkungan yang lebih beragam, mampu membangun sinergi dan kolaborasi, serta mampu mewujudkan lingkungan inklusif untuk semua. Nilai-nilai toleransi dalam keberagaman adalah jalan untuk membangun jejaring dan kerjasama lintas komunitas, membuka wawasan dan perspektif yang lebih luas, mampu berpikir kritis, namun selalu menemukan solusi kreatif untuk setiap masalah yang dihadapi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami ingin mengajak kita semua, basudara semua, masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Saat ini kita sedang memasuki konsentrasi politik Pilkada serentak tahun 2024. Mari kita sama-sama sukseskan pelaksanaan Pilkada serentak ini dengan pertama, terus jaga stabilitas, keamanan dan ketertiban di daerah ini, karena itu menjadi syarat pertama untuk kita mensukseskan agenda politik tersebut. Kemudian yang kedua, salurkan hak politik, hak konstitusional Bapak Ibu sekalian sesuai dengan hati nurani masing-masing.